Langkah 1, rajin mencuci mobilmu supaya bersih. Langkah 2, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumahmu. Ternyata, itu adalah teman dari masa sekolahmu. Dia memberikan berita bagus kalau dia diterima bekerja sebagai petugas penjaga lintasan atau akrab disebut JPL. Temanmu akan bekerja sebagai JPL di perlintasan kereta api yang terletak di gurun rumput. Tapi, kamu malah tertawa mendengar pekerjaan temanmu. Lagian pula gaji petugas JPL itu cuma sedikit, jadi mana bisa punya rumah seperti yang kamu punya. Kamu memamerkan rumah mewahmu ke teman sambil berkata, jadi petugas JPL mana bisa dapat rumah ginian. Karena hal itu, kamu malah membuli temanmu yang telah diterima sebagai petugas JPL. Temanmu langsung kabur dari sini, supaya dia tidak dibully oleh kamu lagi. Kamu memutuskan untuk pergi ke toko modifikasi mobil, supaya mobilmu bisa diwarnai. Langkah 3, berhenti di depan ada perlintasan kereta api yang segera menutup. Tapi kamu bodoh amat, kamu tancap gas supaya mobilmu ini bisa lolos dari pintu palang. Kamu telah merusak pintu palang dan mobilmu berhenti seketika. Lalu petugas JPL menyuruhmu buat keluar dari mobilmu sekarang juga. Kamu disuruh keluar lalu kamu dituntut buat ganti rugi atas pintu palang yang kamu tabrak itu. Ganti ruginya, yaitu petugas JPL menyuruhmu pergi ke halaman pos JPL dan melihat banyak tumpukan bambu. Tujuannya, sebagai tanggung jawab mengganti pintu palang kereta yang kamu tabrak itu. Langkah 4, kamu mulai membuat pintu palang yang baru. Mumpung kamu sedang mengecat pintu palang yang baru, kamu rasa ini bisa jadi kesempatanmu buat kabur dari sini. Langkah 5, kabur dari sini. Kamu terjatuh, karena tak sadar pas kabur ada batu di bawah. Saat petugas JPL kembali, dia terkejut melihat kamu terjatuh. Petugas JPL menolongmu buat bangun, lalu dia berkata, pintu palang yang baru sudah selesai belum? Ternyata pintu palangnya sudah selesai, dan sekarang petugas JPL itu meminta kamu untuk menggotong pintu palang. Dan akhirnya, berkat tanggung jawabmu, kamu bisa melanjutkan kembali perjalananmu ke toko modifikasi mobil. Kamu terkejut, sayangnya, toko modifikasi mobilnya tutup, karena batas waktunya cuma jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Kamu pun marah dan berkata, ini semua gara-gara si petugas JPL itu. Jadinya aku telat. Karena marah, kamu malah melakukan hal terburuk pada kakimu yang cedera, yaitu nendang tiang listrik karena marah. Tahu-taunya, kaki kamu cedera gara-gara jatuh pas kabur dari ganti rugi pintu palang, malah diperparah cederanya. Jadi oleh karena itu, kamu memutuskan ke rumah sakit. Langkah 6, pergi ke wilayah gurun rumput, karena rumah sakit terdekat terletak di sana. Langkah 7, kamu berhenti dulu, di depan ada perlintasan kereta api tapi di pos JPL-nya ada temanmu yang sedang berdiam diri di pos. Kamu segera menghampiri temanmu itu dengan mengatakan, semoga pekerjaanmu suram, kata-kata yang mungkin dapat menyakiti temanmu. Dasar petugas JPL, pantas aja pekerjaan kayak gitu banyak yang miskin, kalau kerja tuh harusnya kayak saya, katamu. Kok, mobil kamu tiba-tiba berhenti sendiri, apa jangan-jangan bensinnya habis? Kamu memutuskan buat keluar, tapi kok pintu mobilmu macet? Kamu mencoba membuka semua pintu mobil yang lain, juga sama macet. Di sisi lain, temanmu melihat mobil kamu terhenti di rel, setelah dia menerima telepon. Dengan kekuatan gercep temanmu tiba di mobil kamu, tapi kamu menolak secara mentah-mentah dengan amarah. Tapi, temanmu memberi peringatan yang sangat serius, kalau kereta akan segera melintas di JPL ini. Namun,
Kamunya malah gak percaya. Kamu memaksakan temanmu pergi dari mobilmu, dan kamu berkata, aku bisa keluar dengan alat pemecah kaca mobil. Tunggu dulu. Mobil ini kan tidak memiliki fitur pemecah kaca, soalnya mobil ini udah ketinggalan zaman. Oh tidak, itu masih macet dan kamu benar-benar panik. Kamu hendak meminta pertolongan ke temanmu yang sedang bertugas, tapi tidak bisa, karena kamu menolaknya kalau kamu bisa keluar pakai alat pemecah kaca. Mau teriak, tapi tidak terdengar oleh temanmu, jadi terpaksa harus menunggu temanmu datang menolong. Tapi ini sudah terlambat, terimalah takdirmu. Moral dalam insiden, jangan meremehkan petugas penjaga pintu perlintasan kereta api. Tanpa jasa mereka, kita tak bisa hidup lama dan bahagia.